Dulu gue sempat mikir, kok ada ya orang digaji ratusan juta? Apakah kerjaan mereka korupsi? Atau bisnis ilegal kayak judol? Ada yang bilang itu karena ordal atau privilege lainnya. Mungkin sebagian bener ya, emang nggak bisa dipungkiri. Di pabrik, ketika nenek saya pengen minta saya memasukkan paman saya yang kebetulan kalau dia pengen kerja di pabrik. Saya panggil nenek saya punya pabrik ini. Ini paman kamu nih. Kamu bisa lebih percaya paman kamu dong. Tapi jujur aja, dulu itu bikin gue merasa iri. Kenapa bisa ada orang digaji hampir 100 juta atau bahkan lebih? Sampai akhirnya gue sadar, iri nggak ngubah apa-apa. Jadi, gue ngubah iri itu jadi rasa penasaran. Dan akhirnya gue bentuk satu pertanyaan yang sangat jelas. Gimana caranya gue bisa kayak gitu? Fast forward, gue bisa bilang gue mulai duduk di jajanan mereka. Awalnya, gue berhasil keterima di perusahaan manajemen konsultan top dunia. Di sana, gue dipercaya untuk bantu atasin masalah klien yang nilai kontrak projectnya itu miliaran rupiah. Tapi gue nggak langsung puas di situ. Jadi, gue mutusin untuk lanjut ke perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia. Dan sekarang, gue lanjut untuk kerja di perusahaan e-commerce terbesar di Southeast Asia. Dan juga, di samping itu semua, gue sedang mengembangkan usaha sampingan yang puji Tuhannya udah jalan beberapa cabang. Sambil bikin konten di sosial media kayak gini. Kalau mau follow Instagram boleh ya di Ignatius Andrian. Awalnya gue cuma ngeliat perbedaannya itu di meeting atau di cara mereka nyampein sesuatu. Dan jelas sikap kayak gini itu beda banget sama karyawan pada umumnya. Yang dilakukan oleh top performer ini yang beda dari yang lain. Dia selalu memikirkan tindakannya dengan tepat. Termasuk gimana cara mereka ngerespon hal-hal penting. Baru di situ gue mulai ngerti, oh ternyata cara berpikir bisa dihargain semahal itu. Gue paham, pasti di antara kalian ada yang mikir, itu seni. Beberapa orang emang dilahirin punya sifat pemimpin. Dan gue nggak bisa punya sikap kayak gitu. Tentu aja kalian salah besar. Karena gue punya formula yang pasti berhasil. Dan ini udah diterapin sama high performer di perusahaan-perusahaan besar. Pertama, gue sadar kalau ada orang yang tetap bisa mikir jernih walaupun di bawah tekanan. Dimarahin waktu meeting, target belum kekejar, dan tim lagi berantakan. Mereka tetap bisa bantu untuk cari solusi dan tetap bikin suasana kerja jadi nyaman. Dari situ, gue mulai ngerti bahwa orang-orang kayak gini tuh beda. Mereka itu tahan banting dan proaktif. Kelihatannya ini sepele, tapi ini fondasi. Tanpa ini, lo akan nyerah di tengah jalan. Apalagi di dunia yang serba sumbu pendek. Dan pikiran kayak gini jadi makin langka. Untuk yang satu ini lu bisa belajar dari atlet ya. Sebagai contoh, kita ambil atlet profesional sepak bola. Mereka itu di dalam satu pertandingan bisa dijatuhin berkali-kali. Dilanggar, disulut emosinya, gagal cetak gol, blunder, dan sebagainya. Tapi mereka cenderung untuk ngebantu dengan cara mereka sendiri. Kita nyontoh aja dari yang terkenal kayak Cristiano Ronaldo. Oke, gue tahu di sini bakal pada nyebut Cristiano Ronaldo itu unta. Udah bukan GOAT lagi. Tapi coba kita lihat dulu. Cristiano Ronaldo itu adalah living example dari satu hal ini. Dia tunjukin di berbagai macam pertandingan. Dia dilanggar, tapi dia tetap positive thinking untuk bisa menangin pertandingan tersebut. Ingat waktu Portugal lawan Prancis di final Eropa 2016. Baru pertandingan jelang beberapa menit, dia dilanggar dan akhirnya dia cedera. Dan dia harus diangkut keluar dari lapangan. Tapi setelah dia keluar dari lapangan, yang dia lakuin adalah dia tetap dukung timnya dari luar lapangan. Nggak sampai di situ, dia juga bantu pelatihnya untuk kasih arahan ke teman-temannya. Tapi yang kalian luput untuk perhatikan, tindakannya itu ngasih inspirasi ke banyak orang. Kayak pemain senior, udah cedera, tapi dia masih tetap mau kasih yang terbaik untuk timnya. Dan ini bikin timnya yang ada di dalam lapangan, jadi mempertanyakan, apakah dia udah memberikan yang terbaik untuk Portugal. Jadi ini yang disebut sebagai positive thinking dan juga proaktif. Ini yang harus ditiru. Gimana gue bisa bantu? Apalagi yang bisa gue kerjain? Nggak diem dan duduk aja, tapi lihat apa peluangnya dan langsung kejar. Selama masih ada tenaga, gue nggak mau diem. Ini mental yang harus dipunya. Penting. Yang kedua, selalu ingat apa tujuan utama dari yang kita lakuin. Nggak usah jauh-jauh deh, sering banget kejadian di kantor. Gue lihat sendiri, dan nggak cuma di satu tempat. Karena pengalaman gue jadi konsultan manajemen, gue sering masuk ke berbagai perusahaan, dan bukan perusahaan yang kaleng-kaleng. Mereka rekrut pilihan terbaik dari CV-CV yang bertaburan. Tapi yang gue lihat, dan mungkin teman-teman juga bisa relate, kadang-kadang ada temen atau bos kita, mereka suka lupa sebenarnya ngapain mereka ke kantor. Bahkan mereka nggak kepikir, 1-2 jam ke depan, apa yang mau mereka lakukan. Ini bener-bener jarang banget gue lihat orang yang inget terus dan tahu apa tujuannya. Antara cuma ke bawah arus atau ya
santai-santai aja. Tapi ya ini oknum, nggak semuanya. Sama kayak orang-orang ini. Nah, sekarang gue akan bahas orang-orang yang punya karir top. Masih muda udah punya jabatan tinggi. Jangan dipikir pasti punya backingan. Emang betul, banyak yang kayak gitu. Tapi banyak juga yang inspiratif. Orang-orang yang tahu tujuannya di saat mereka disuruh ngelakuin sesuatu. Mereka ini biasanya langsung nangkep. Oh, bos gue mau ini nih. Oh, dia mau salesnya untuk naik. Orang-orang ini akan langsung mikir gimana caranya untuk bikin salesnya naik. Kelihatan sederhana kan? Tapi nggak semua orang bisa ngelakuin ini. Lebih banyak orang itu asal kerja aja. Mereka lupa objektifnya apa. Bukan nggak rajin, tapi di tengah jalan tujuannya ganti. Atau mereka nggak inget sama sekali tujuan awalnya apa. Mungkin kalau diminta untuk naikin sales, mereka rajin. Tapi rajinnya itu ngerapihin laporan sales. Atau berkedok jalin relasi malah jalan-jalan kemana-mana yang gak jelas. Bahkan mereka bisa lebih parah. Mereka bisa nyelipin tujuan mereka sendiri. Hari pas di briefing, mereka bilang oke, harus tambahin sales. Hari kedua, panas ya, kayaknya pengen ngadem. Fokusnya geser, dari kunjungin banyak nasabah, mereka malah nyari kafe-kafe cantik. Kalau yang kerjaannya analis, atau orang yang tukang mikir, ada nggak sih yang kayak gini? Gue kira nggak ada, tapi setelah gue lihat ada juga. Dia disuruh apa malah analisa kemana-mana. Disuruh analisa kenapa para nasabah pada berhenti. Dia malah analisa gimana caranya menggait nasabah-nasabah muda. Padahal permintaannya jelas. Gali dulu akar masalahnya. Kenapa nasabah pergi? Apakah karena produk, karena layanan, atau karena kompetitor lagi ngasih banyak diskon? Ini dulu yang dipahamin, jangan langsung lompat-lompat ke solusinya. Kalau udah kayak gini, kemungkinan besar solusinya tuh nggak akan cocok dengan tujuan awal. Logikanya kayak gini, ada nasabah yang pergi, itu kayak ada pipa air yang bocor. Solusinya harusnya ditambal, bukan diisi lagi airnya. Ya akan tetap makin bocor. Dan gue belakangan sadar, cara mikir kayak gini sebenarnya udah pernah dibahas oleh para penulis buku namanya Bill Carr dan juga Colin Breyer. Mereka nulis tentang metode yang dipakai di Amazon. Namanya itu adalah working backwards. Siapa sih nggak tahu Amazon? Kalau di Indonesia, Amazon itu kayak Shopee atau Tokped. Tapi working backwards ini bukan artinya kerja mundur ya. Atau jadi lebih jelek. Intinya, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Dan dari situ kita runut mundur apa yang sebenarnya kita harus kerjain. Yang ketiga, belajar buat mikir kritis. Yang satu ini jarang banget gue lihat di orang Indonesia. Habis tahu objektifnya, jangan langsung digas. Tapi, tanyain dulu, apakah cara ini udah yang paling efektif? Apakah cara ini udah paling efisien? Arah mikir kita udah bener atau belum? Karena nggak sedikit yang udah tahu tujuannya, tapi cara gapainya masih ngawur. Nah, gimana caranya biar bisa mikir kayak gini? Ini kalian bisa latihan sehari-hari. Misalnya, kalian udah dikasih statement. Indonesia adalah negara miskin yang korup. Kalian harus coba untuk patahin itu. Walaupun gue tahu itu berat. Setelah dapat suatu statement, kalian harus coba menentang ide tersebut. Emangnya iya Indonesia miskin? Kenapa miskin? Bukannya sumber daya alamnya banyak? Orangnya juga banyak. Harusnya produksinya bisa banyak dong. Emang korupsi nggak bisa dicegah? Apa nggak bisa semua transaksi dibikin digital dan transparan? Terutama khusus pejabat. Jadi intinya, lo jangan bunuh idenya. Tapi tantang terus idenya supaya makin tajam. Contoh di kerjaan juga banyak. Kalau kalian dikasih tugas, kalian jangan langsung copy paste template. Emang amati tiru modifikasi itu penting. Tapi kalian bisa tanya ke diri sendiri. Oh, mungkin ada cara lain buat bikin dokumennya. Misalnya kalian disuruh bikin laporan persebaran. Dan template sebelumnya itu pakai pie chart. Mungkin kalian bisa tantang ide tersebut. Jangan-jangan pie chart itu nggak lebih baik daripada bar chart. Kalau kalian mau propose, ya kalian tinggal bilang aja ke bos kalian, Pak, kayaknya kalau setelah saya lihat-lihat, lebih bagus kalau misalnya persebaran itu ditunjukin pakai bar chart. Tapi kalau ditolak, ya udah, nggak usah baper. Pahamin dulu kenapa alasannya ide tersebut ditolak. Jadi kalian tetap belajar, pokoknya coba terus. Karena ini adalah landasan untuk berpikir mandiri dan kritis. Jadi berpikir kritis itu nggak cuma soal tentang ngebantah doang. Tapi ngebiasain otak lu untuk nggak nerima suatu kebenaran dengan mutlak. Ini yang bisa bikin otak lu lebih mandiri. Biar nggak disuap terus sama hoax, opini, media, atau sistem yang dirancang untuk ngerampok cara berpikir lo. Itu akan bikin lo miskin berpikir. Dan ujung-ujungnya, kantong lo juga bisa jadi miskin. Yang keempat, kita bukan orang paling cerdas. Kita bukan orang yang paling tahu segalanya. Dan dunia itu nggak pernah berhenti berubah. Ini gue lihat langsung di bos-bos gue yang top. Nggak usah ditanya lagi. Gaji mereka per bulan
ratusan juta. Tapi justru mereka ini bukan tipe-tipe orang yang sok tahu. Mereka itu rendah hati dan sadar kalau di luar sana banyak yang mereka nggak tahu. Jadi apa yang mereka lakuin? Mereka cari orang yang lebih ngerti atau expert. Mereka akan ngobrol dengan expert-expert ini dan belajar dengan cepat. Habis itu baru mereka gabungin semua insight-nya dan bikin suatu keputusan. Masalahnya sekarang dunia itu cepet banget berubahnya. Coba bayangin kita hidup di zaman dulu. Oke, gua bisa jadi tukang kayu kayak kakek gua dan anak gue juga akan menjadi tukang kayu. Tapi zaman sekarang kayu aja bisa dibikin di pabrik oleh Cina. Bisa lebih kuat, lebih murah, dan lebih cepat produksinya. 15 tahun lalu, gue yakin juga nggak ada yang nyangka. Kalian buka HP, 10 menit, makanan bisa langsung nyampe. Siapa yang bisa prediksi 10 tahun ke depan dunia bakal kayak gimana? Apalagi dengan adanya AI. Makanya penting banget punya sikap. Gue nggak tahu semuanya, tapi gue akan cari tahu. Daripada sok tahu, terus malah cari pembenaran. Tapi, lebih baik kalau kita bisa pelan-pelan belajar. Kita bisa nanya sama orang-orang yang udah ngelewatin masalah tersebut. Gue juga ngalamin ini pas bangun bisnis. Waktu itu, gue belum bisa pahamin semuanya. Tapi gue ngerti cara belajar dan nyari orang yang ahli. Gue nggak harus jadi yang paling pinter, tapi gue cukup rendah hati dan tahu posisi gue di mana. Dan cukup pede buat bilang, gue nggak tahu semuanya, tapi gue akan cari tahu dan gue harus bisa. Yang kelima, berpikir terstruktur dan sangat jelas. Walaupun ini terakhir, ini sebenarnya yang paling penting. Ini yang gue bilang tadi, awalnya gue nggak paham kenapa orang-orang bisa mikir kayak gitu. Sampai akhirnya gue menjadi orang-orang tersebut. Manajemen consultant. Dan gue bener-bener bersyukur karena gue bisa start karir gue di perusahaan konsultan nomor 1 di dunia. Gak nyangka, dari pas pertama kali gue masuk sampai sekarang, gue akhirnya udah ngeliat dunia beda banget. Dan gue gak akan pernah bisa balik lagi ke pola pikir gue yang dulu. Dulu, kalau ada masalah apa, gue akan langsung lompat nyari solusinya. Kalau dikasih masalah, gue akan segera angkat tangan dan langsung berusaha nyodorin suatu solusi. Tanpa gue bener-bener paham dulu sebenarnya apa sih akar masalahnya. Ini juga gue sering banget lihat di teman-teman. Mereka mikir, ya udahlah, kerjain aja. Tapi pola pikir kayak gitu, lama-lama akan bikin otak lu tumpul dan semangat lu juga tumpul. Jadi analoginya gini, kayak ada api, terus lu siram. Ya benar sih, emang kalau ada api dipadamin. Tapi masalahnya, lu harusnya tahu api itu sumbernya dari mana. Kalau lu nggak tahu api itu dari mana, apinya bisa muncul lagi, malah bisa lebih gede. Jadi harusnya dicari dulu akar masalahnya di mana. Abis ketemu sumber masalahnya, kita harus cari cara yang runut dan terstruktur untuk nyelesain masalah tersebut. Misalnya nih, kalau ketahuan apinya itu berasal dari kabel yang putus. Tapi lu nggak ngerti soal listrik, dan lu lihat ada kabel yang mencuat. Lu pegang aja, dipelintir-pelintir, dan lu sambungin. Ini malah bisa bikin konslet, atau bahkan kebakaran yang lebih parah. Kedengarannya konyol, tapi lu bisa aja ngelakuin kayak gini di hal yang lu nggak tahu. Kita ganti kasusnya kayak yang lain deh, yang lu bener-bener nggak paham. Lu bisa menjadi orang yang bego ini. Jadi langkah-langkahnya harus jelas. Pertama, ada masalah, kita cari akar masalahnya. Kemudian kita cari teori atau cari pengalaman, baik dari pengalaman orang lain atau diri sendiri, untuk gimana caranya bisa nyelesain masalah tersebut. Bisa aja misalnya lu googling dan lu cari tahu, oh kabel nggak bisa dipegang sembarangan, lu harus matiin dulu aliran listriknya. Jadi nggak asal gerak, tapi terstruktur. Pahami dulu masalahnya sampai ke akarnya dan cari teorinya. Nggak mungkin nggak ada teorinya untuk banyak masalah yang kita hadapin sehari-hari. Kayak pepatah, there's nothing new under the sun. Abis itu, baru lu pikirin gimana penyelesaiannya. Misalnya nih, kalian udah tahu ada 2 cara, bikin jalur baru atau sambungin kabelnya. Tapi kalian mesti bener mikirnya, mana yang lebih masuk akal. Bikin jalur baru emang bakal lebih effort, tapi bakal lebih aman. Nyambung bisa lebih cepat, tapi apa nggak akan bikin masalah baru? Kabel yang sobek disambung di tempat yang sama, bisa sobek lagi. Jadi harus dipikirin bener-bener deh dari berbagai opsi yang ada. Mana yang paling benar? Terakhir, bikin rencana eksekusinya matang-matang. Misalnya lu pilih bangun jalur baru, ya lu pikirin dulu jalur baru ini mau lewat mana, pakai kabel apa, sepanjang berapa, kabelnya tipe apa, dan seterusnya. Kalau langsung gas aja, kayak yang orang-orang suka bilang, yang penting jalan aja dulu. Ya bisa jadi lu beli kabel sembarangan, kependekan, sambungannya jadi ngawur, akhirnya lu bolak-balik ke toko listrik. Gitu aja terus. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Sampai sini lo harusnya udah mulai paham apa maksudnya berpikir terstruktur dengan jelas. Mungkin gak semuanya bisa dijelasin di video ini. Ada banyak hal-hal yang lain.
Contohnya kayak komunikasi ataupun attitude. Sejago apapun lo mikir, kalau lo ngomong yang nggak jelas, orang nggak akan paham apa yang lo omongin. Dan apa yang orang pikirin terhadap kepintaran lo, itu sebatas bagaimana lo bisa mengkomunikasikan pikiran lo. Kalau kalian nggak sopan, ya sama aja lo jadi kayak gini. Tua, memang kurang ajar. Ini bawa mata layak dulu sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja kita Alah, datang.